Jadi, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini saya membawa satu tema namanya tokoku kebanggaanku. Ya, tokoku kebanggaanku. Saya cerita sedikit Bapak Ibu backstory-nya gitu ya. Jadi di tahun 2009 ya saya itu baru punya anak pertama Bapak Ibu. Ya namanya anak pertama kan semuanya mau terbaik ya. Jadi saya banyak Google, saya banyak cari tahu peralatan baby yang bagus tuh apa. Saya kenal istilah BPA free, saya kenal istilah apa ya gendongan yang tidak merusak punggung. Pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Ya namanya juga emak baru gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu saya mulai anak saya sekitar waktu itu baru sekitar 3-4 bulan Sisko Bapak Ibu ya. Saya tuh akhirnya menemukan sebuah gendongan Bapak Ibu ya. Gendongan itu ternyata mahal harganya ya, tetapi karena waktu itu saya mulai sakit punggung karena gendong Sisko kan gede ya, dia lahirnya gede. Jadi saya beli gendongan itu. Nah, waktu saya beli gendongan itu Bapak Ibu, ya saya waktu itu kan masih musim Facebook, saya pun mulai pajang foto saya pakai gendongan itu Bapak Ibu. Terus karena saya waktu itu ada tergabung di komunitas emak-emak lahiran bulan Oktober gitu ya. Nah, jadi di situ kita suka ngobrol dan akhirnya mereka tanya, "Sil, gendongannya lucu banget, berapa duit, beli di mana dan sebagainya." Nah, akhirnya yang saya lakukan waktu itu saya mulai merekomendasi toko tempat saya beli itu Bapak Ibu ya. Akhirnya mereka satu orang beli, padahal harganya mahal loh. Ya, bayangkan tahun 2009 harga gendongannya 495.000 ya. Nah, satu beli, dua beli gitu loh Bapak Ibu. Terus saya ini kan waktu akhirnya lahiran Sisko itu kan saya tadinya bisnis bisnis akhirnya saya jadi ibu rumah tangga kan. Waktu itu sempat karena lagi hamil gitu ya. Saya jadi mikir gitu. Ya enak juga ya kalau saya bisa jual gendongan ini, betul nggak Bapak Ibu ya? Nah akhirnya saya tanya sama suppliernya, saya bilang, Ci, kalau saya jual gendongan ini saya bisa nggak dapat komisi gitu? Oh boleh Ci katanya gitu. Saya kasih komisi 10% ya. Hah? Dalam hati saya ya ampun kenapa gue nggak dari kemarin aja gue nanya gitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu saya dikasih komisi 10% ya 49.500. Nah untuk emak-emak yang baru habis lahiran bagi saya 50.000 tuh lumayan gitu Bapak Ibu ya lumayan lah saya bisa buat belanja-belanja baju gitu ya. Ah lama-lama saya mulai kepikiran. Waktu itu saya lihat di Facebook banyak orang jual online shop. Saya pikir apa saya pajang aja ya foto. Saya tanya lagi, Ci, boleh nggak saya pajang foto gendongannya? Siapa tahu ada yang mau. Boleh katanya, silakan aja. Oh ya udah, akhirnya saya pajang foto di Facebook saya, Bapak Ibu. Ternyata banyak yang nanya. Walaupun banyak yang tidak kenal dengan saya. Ya nanya itu gendongannya berapa sis? Gendongannya berapa sis? Gitu ya. Nah, mungkin satu hari itu ada 200 yang nanya Bapak Ibu, tapi yang beli itu satu gitu, dua gitu lah. Yang sisanya cuma nanya-nanya aja. Tetapi Bapak Ibu, ya saya orangnya kan suka berteman. Jadi orang-orang itu saya kenalan gitu. Misalnya mereka bilang, sis itu berapa gendongannya? Ya kan kalau di Facebook kan kelihatan namanya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang, halo Ranti, nama saya Sylvia, jangan panggil saya sis, panggil saya Sylvia aja gitu. Oh gitu Sil, oke. Karena rata-rata anaknya seumuran Bapak Ibu kita tuh jadi teman. Dan lama-lama Bapak Ibu, ya saya supplier saya tuh saya mulai beli satu, beli satu, beli satu, beli satu, lumayan Bapak Ibu. Nah akhirnya dia bilang, Sil mau jual ban renang nggak? Katanya ban renang anak-anak. Saya jual Bapak Ibu, saya pajang foto. Bapak Ibu tahu nggak, dari satu gendongan, akhirnya saya tuh jual 2 produk, 10 produk, 20 produk, 100 produk, sampai akhirnya saya tuh punya satu pegawai, dua pegawai, sampai akhirnya saya punya 12 pegawai, Bapak Ibu. Dalam waktu 6 tahun, saya menjalankan bisnis online saya di Facebook, Bapak Ibu. Ya, bagi saya waktu itu lumayan berhasil lah. Ya, saya satu bulan itu omset saya tuh bisa 200 juta. Ya, untuk ukuran online shop di rumah, menurut saya bagus, Bapak Ibu. Nah, dari orang-orang yang akhirnya menjadi konsumen saya, mereka tuh saya layani dengan baik. Saya jadi teman, saya tanya anaknya gimana kabarnya, saya tanya, gendongannya bisa pakai nggak? Ban renangnya bisa pakai nggak? Itu kamu udah coba belum sendok makan yang baru? Bagus loh buat anak, jadi dia nggak kesedek, misalnya seperti itu. Dan mereka banyak yang akhirnya Bapak Ibu ya jadi konsumen setia di Facebook saya. Bapak Ibu kalau punya Facebook cari aja For Kids Online Shop itu punya saya dulu Bapak Ibu ya. Nah masih ada tuh toko online sampai sekarang, tapi saya udah nggak jalanin. Satu persatu Bapak Ibu mereka mulai mencari saya, ngobrol, Sil enak ya kamu punya toko online kayak gini gitu kan. Terus saya bilang, kamu mau buka toko online? Boleh kok aku bilang gitu.
pajang aja foto saya, foto produk-produk saya. Nanti siapa tahu ada yang mau beli, kamu dropship aja. Oh boleh ya sis, boleh deh katanya gitu. Boleh ya Sil, boleh. Akhirnya Bapak Ibu, dari satu toko saya jadi punya satu reseller, dua reseller, tiga reseller, dan reseller-reseller saya rata-rata berasal dari konsumen-konsumen loyal saya. Ya mereka sudah pakai produknya, suka, banyak saudara mereka nanya, akhirnya mereka punya toko. Dan Bapak Ibu tahu nggak, dari satu reseller, saya sampai akhirnya punya 50 reseller Bapak Ibu. Ya, nah hubungannya apa Bapak Ibu? Akhirnya ke importir saya, tadinya saya tuh reseller kecil, cuma beli selosin, dua losin. Tapi karena saya akhirnya punya banyak reseller, akhirnya saya ngambil barang ke importir saya jadi banyak. Bisa jadi 10 lusin, 20 lusin, dan saya mulai nego. Kok ini kan saya ngambilnya banyak nih kok, bisa dapat diskon lagi nggak? Saya dikasih diskon tambahan Bapak Ibu. Menjadi keuntungan saya. Nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu paham nggak yang saya maksud ini? Paham kan ya cerita saya ini ya? Nah, waktu itu Bapak Ibu, kalau orang tanya saya, Sil, lu sekarang kerjain apa? Saya itu dengan bangga loh bilang, lu lihat Facebook gue deh. Itu gue jualan barang baby sekarang. Ya, barangnya bagus-bagus loh, aku bilang gitu. Aku tuh sortir sendiri yang aku pakai, aku bilang gitu. Coba deh. Atau saya kan punya stok di rumah Bapak Ibu. Saya bilang sama mereka apa? Ayo main ke rukoku. Cobain deh barang-barangnya. Nanti anak-anak kamu juga bisa coba barang-barangku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih mereka coba pakai gendongan Cisco. Saya coba kasih mereka pakai sendoknya Cisco. Maksudnya sendoknya kelihatan bentuknya kayak gimana. Saya itu bangga gitu loh Bapak Ibu punya toko online seperti itu. Iya kan? Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang saya mau merefleksikan Atomi Bapak Ibu. Ya, kita ini kan berbisnis atomi Bapak Ibu ya, bener nggak? Tapi banyak di antara kita Bapak Ibu, termasuk saya, yang kayaknya takut banget ketahuan di atomi gitu. Ya, takut. Jadi kalau orang nanya, bisnisnya apa? Kayak malu gitu bilangnya, atomi gitu ya. Terus kita tuh kayaknya mau ngajak orang untuk mengunjungi toko kita tuh takut-takut. Ih, nanti dibilang MLM. Kan nanti aku dibilangin mau ngajak-ngajak dia. Kan enggak Bapak Ibu ya, bener nggak sih? Kalau kita menganggap Atomi itu toko kita, ya kita tuh beruntung loh Bapak Ibu kenal Atomi. Bayangin ya, dulu saya itu, ya saya tuh harus beli stok barang Bapak Ibu di rumah saya. Sampai ruko saya lantai satu itu jadi gudang. Ya, saya tuh harus sewa pegawai untuk ngurusin bales customer service. Di Atomi Bapak Ibu, kita itu dimodalin loh. Kita itu cuma tinggal sudah dibukain. Pada saat kita registrasi, ting keluar nomor, kita itu sudah punya toko online sendiri. Kita diberikan barang. Mau ambil seberapa banyak pun boleh. Anda seperti saya dulu, ngambil foto dari supplier. Tapi di Atomi, kita tidak perlu ambil foto karena fotonya sudah ada dipasang di toko online kita. Ya, jadi Bapak Ibu, yang kita perlu lakukan, kita cuma tinggal promosi. Aku sekarang punya toko online. Kamu mau coba nggak barang-barang aku? Cobain deh, barangnya bagus loh. Saya udah pakai barang-barangnya. Nggak takut kan Bapak Ibu, bener nggak sih? Nggak takut promosi. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Coba yang paham, paham ya? Contoh nih. Mari, ini Ah, lagi Zoom. sorry Mercy, sebentar nih, jangan saya mute dulu. Oke. Jadi contoh seperti Tenovia. Tenovia kan dulu masak ya. Masak kuliner, bener nggak? Bangga nggak Tenovi masak gitu? Bangga kan? Bangga kan? Jadi pada saat kita orang nanya, sekarang Tenovi ngerjain apa? Oh aku masak daging dendeng nih, dendeng Padang enak loh gitu loh. Kita bangga nggak sih ngomongnya? Kamu cobain deh, aku punya ini. Ya enak loh aku punya dendeng ini. Nggak ada rasa malu kan? Nggak ada rasa takut kan? Nggak ada harus belajar teknik. Menanya kepada orang bagaimana sih cara mengajak orang untuk mau mencoba dendengku. Nggak ada kan Bapak Ibu? Nggak ada rasa takut dibilang, ih mau jualan. Nggak kan Bapak Ibu? Karena ini memang toko saya. Nah, Bapak Ibu, Atomi itu tokonya kita. Tokonya saya, tokonya Anda. Nah, waktu saya jualan online di awal, Bapak Ibu,
kira saya langsung rame gitu. Enggak, saya cuma banyak yang nanya doang. Ya di PHP-in, itu bosen Bapak Ibu, udah biasa ya. Berapa sis gendongannya? Sekian, nggak dibalas lagi Bapak Ibu. Banyak sekali. Yang kayak tadi saya cerita, waktu saya post pertama kali bisa ada 200 orang yang nanya Bapak Ibu. Tapi yang beli berapa? Satu paling. Ya tapi saya nggak apa-apa, kan ini toko saya. Ya memang memang beginilah kerjaannya gitu ya. Jadi saya tetap bales, saya tetap manis, saya tetap ramah, Bapak Ibu. Karena kan ini toko saya, Bapak Ibu. Memang ini kerjaan saya, benar nggak Bapak Ibu ya? Nah, sama Bapak Ibu. Kita di Atomi, ya, kadang-kadang kita gampang tersinggung. Kadang-kadang bahkan kita nunggu. Kok kenapa ya orang itu aku ajakin ketemu dia nggak mau ya? Kenapa ya? Apa gara-gara aku tuh di Atomi ya? Loh, kenapa sih Bapak Ibu? Orang ini toko kita. Ya kerjain aja Bapak Ibu. Ya, cerita sama teman-teman. Coba Bapak Ibu, kalau Anda baru punya toko baru, apakah Anda diam-diam saja? Atau Tante Edo kasih tahu sama semua orang, woi guys, seluruh Bintaro, saya nih baru buka toko. Main dong ke toko saya, cobain barang saya. Nggak mesti beli. Saya ini kan dukung saya dong. Saya ini baru buka toko. Betul nggak Tante? Malu nggak ngomong kayak gitu? Kenapa nggak malu? karena toko saya. Karena toko saya kan. Terus kita punya temen nih, kita cerita nih, mampir dong ke toko gue gitu, benar nggak? Terus teman kita bilang gini, ih sorry deh. Terus kita di blok. Kita tersinggung nggak Bapak Ibu? Kita nggak tersinggung kan? Kita cuma mikir ini orang error, bener nggak? Ini orang error, kenapa sih orang saya cuma cerita toko saya? Oh gitu, katanya temen. Ternyata saya cuma punya toko, saya cuma ngajak dia cobain barang saya, dia ngeblok saya atau dia dia malahan diemin saya, ya sudah. Berarti dia bukan temen, teman-teman. Teman yang baik, mendukung, bener gak sih? Contoh nih, teman-teman mungkin nggak suka makan dendeng. Ya, Anda alergi pedas. Tapi karena Tenovia bilang dia buka toko toko dendeng, kita belilah. Beli teh. Mungkin kita nggak makan, kita kasih suami misalnya Bapak Ibu. Tapi kan kita teman. Kita mendukung teman, benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Anda punya daftar nama, keluarga, teman, tetangga, yang Anda ajak ke rumah untuk home party, sorry ya Mbak, saya nggak mau ya. Terus dia begitu, bagi Anda apa? Ya Allah, terima kasih. Tuhan sudah menunjukkan yang mana teman, yang mana bukan. Masa saya cuma cerita toko saya aja dia begitu? Ya sudahlah teman-teman, jangan sedih. Kehilangan yang kayak gitu juga nggak rugi. Benar nggak teman-teman? Ya, nah, jadi nomor satu Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, atau ini toko saya loh. Saya bangga loh. Saya tuh dimodalin sama perusahaan Korea, Bapak Ibu. Bapak Ibu kira dimodalin perusahaan Korea gampang. Kalau Anda nggak punya modal, mana bisa. Tapi di Atomi, kita tuh dimodalin loh sama perusahaan Korea. Kita tinggal pajang foto, kita tinggal tinggal bilang, laku satu nih, dibungkusin. Ada mau beli ini sampo-nya nih, dibungkusin sama perusahaan. Anda nggak perlu pakai pegawai, Bapak Ibu. Atomi yang bungkusin buat Anda, gila. Beruntung nggak sih kita kenal perusahaan yang sebaik itu? Beruntung nggak, Bu Palupi? Siapa yang baru sadar Anda beruntung gitu? Baru sadar sekarang, iya ya gila ya. Ada yang mau pesan sampo, dibungkusin sama Atomi. Terus, nggak cocok samponya. Anda tinggal balikin ke Atomi, dibalikin duit teman Anda. Ya alamak, Bapak Ibu. Anda beruntung nggak sih? Kita tuh beruntung nggak sih, Bapak Ibu? Beruntung banget. Punya toko kayak gini. Benar nggak, Bapak Ibu? Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah sadar, tokoku kebanggaanku. Ya, toko kita, Bapak Ibu, itu omset kita loh. Benar nggak sih? Saya waktu buka toko, Bapak Ibu, di toko online saya, satu hari nggak ada yang beli, Bapak Ibu ya. Saya tuh mikir loh, saya harus cari barang apa ya? Atau mungkin saya sapa-sapa lagi yang kemarin gitu ya. Saya tanya-tanya mereka kabarnya gimana. Gendongannya mau cobain nggak? Bagus loh, beneran gitu. Karena apa? Bagi saya, toko saya, omsetnya kan untuk penghasilan saya, Bapak Ibu. Jadi saya harus Ya, punya Tomang. omset. Betul nggak, Bapak Ibu? Aduh, sorry, di mute dulu nih, guys. Ya, ya jadi toko saya harus ada omset.
Kalau hari ini sepi, sudah jam 3 sore, nggak ada yang nanya. Kok hari ini nggak ada yang nyari? Saya akan cari, Bapak Ibu. Saya akan promosikan toko saya kemana-mana. Mungkin di Facebook lagi nggak ada yang nyolek. Waktu itu saya akan WA-in. Saya akan cari. Kan seperti itu ya. Sama Bapak Ibu. Pada saat Anda di Atomi, banyak di antara kita mentalnya mental pegawai. Yang penting sudah kerja. Kayak mental pegawai toko Bapak Ibu. Kayak bos cuma suruh jaga toko. Gimana? Sil, hari ini ada omset gak? Cuma jaga toko kan? Gak ada bos, sepi. Oh, itu mental pegawai Bapak Ibu. Ya, itu mental pegawai. Yang penting gue udah buka toko. Gak ada yang beli ya sudahlah kan. Yang penting udah buka toko. Tapi yang namanya pebisnis, yang punya toko, sudah jam 3 gak ada yang beli. Mikir Bapak Ibu. Gimana ya? Coba sapa pelanggan, ketemu orang. Kita kalau di toko kita harus nunggu orang. Tapi kalau kita di Atomi Bapak Ibu, sudah jam 3 sore Anda nggak dapat omset, Anda harus keluar Bapak Ibu. Anda bisa keluar, cari orang, ketemu orang, konsumen baru, konsumen lama, Anda nggak tinggal diam. Karena Anda yang punya tokonya Bapak Ibu. Ya banyak ya di antara kita Bapak Ibu mentalnya mental pegawai, pegawainya upline. Halo Bu Tati, gimana hari ini omset rame? Bu, PV belum naik nih. Iya nih, sorry nih Pak, lagi nggak naik nih. Udah, Bu Tati jangan tersinggung, ini cuma ambil contoh ya Bu Tati ya. Ah, ini contoh-contoh. Udah, yang penting kan Betul, aman. saya udah coba kok share-share ke orang, nggak ada yang mau Pak. Saya udah coba kok ngajak orang home party, nggak ada yang mau. Ya sudah. Nah itu mental pegawai Bapak Ibu. Tapi kalau kita mental ini toko saya, iya nih, coba kita follow up konsumen yang kemarin. Coba kita cari teman kita yang dulu nanya-nanya. Coba kita hubungin tetangga kita di rumah. Ada di rumah nggak? Aku mampir ya. Bener nggak Bapak Ibu? Karena ini toko saya Bapak Ibu. Toko saya, tanggung jawab saya. Setuju nggak Bapak Ibu? Toko saya, tanggung jawab saya. Nggak ada penghasilan, nggak ada omset hari ini. Putar otak Bapak Ibu. Jangan di let go. Jangan dibiarin gini. Oh ya sudahlah, cycle ini sepi. Udah bulan depan lagi deh. Bapak Ibu yang punya toko nggak kayak gitu. Yang punya toko muter otak setiap hari Bapak Ibu. Bener nggak teman-teman? Apa yang harus saya lakukan ya? Pandanglah Bapak Ibu, atau mini toko Anda Bapak Ibu. Ya, satu, tokoku kebanggaanku. Tulis Bapak Ibu. Dua, tokoku tanggung jawabku Bapak Ibu. Ya, tokoku kebanggaanku, tokoku tanggung jawabku Bapak Ibu. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, tokoku masa depanku Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, waktu saya mulai buka toko online, saya mulai berpikir, iya ya, ini kayaknya bisa besar loh. Ya, saya mulai melayani konsumen-konsumen saya dengan baik, Bapak Ibu, karena mereka aset saya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Di toko online, ya, dulu waktu zaman Facebook dulu, itu yang jualan ban renang anak-anak tuh semua toko, Bapak Ibu, ada 203.000 toko kali. Saya nggak akan biarkan pelanggan saya pindah toko. Mereka pokoknya belanja baby harus cari for kids, harus cari toko saya. Saya nggak biarkan satu orang pun hilang, Bapak Ibu. Karena mereka berharga, aset saya. Banyak sekali Bapak Ibu, konsumen-konsumen yang maksudnya cocok sama saya, pelayanan saya. Mengenalkan saudara-saudara mereka ke saya. Banyak yang WA, chat saya waktu itu di Facebook. Cici Silvi, ini saya Susan nih, temannya Lucy. Katanya Lucy kalau cari barang baby sama cari Cici Silvi gitu. Saya terima banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang direkomendasi ke saya. Karena saya melayaninya baik Bapak Ibu. Ya, dan saya tidak melepas satu orang pun konsumen saya. Nggak ada. Kadang-kadang saya bersedia rugi Bapak Ibu untuk konsumen. Ya kadang-kadang mereka beli barang, ya patah Bapak Ibu sendoknya. Ya itu kan saya nggak bisa balikin Bapak Ibu. Saya tuh kirim sendok baru loh ke mereka. Saya rugi nggak rugi. Tapi bagi saya apa? Nggak apa-apa. Jangka panjang bisnis Bapak Ibu. Dan banyak di antara mereka yang merasa saya tuh luar biasa pelayanannya. Nah, di Atomi Bapak Ibu, Anda melet go Anda punya konsumer nggak?
Cuma beli sekali, Anda nggak pernah nanya lagi sama dia. Bagi Anda apa? Ah, yang penting sudah kejual, cari lagi yang baru. Ih, Bapak Ibu, toko kita, konsumen kita tuh aset. Emang yang jualan Atomi cuma kita, Bapak Ibu? Seluruh Indonesia tuh 300.000 tuh, Bapak Ibu. Yang punya toko Atomi juga. Satu orang pun nggak boleh lolos, Bapak Ibu. Pelayanannya pokoknya mereka cari Atomi cuma cari Bu Nina. Mereka cari Atomi cuma cari Bu Ika. Nggak cari yang lain. Jangan biarkan satu orang pun konsumen Anda pergi, Bapak Ibu. Jaga baik-baik. Ya, jaga baik-baik, Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu tahu nggak? Seperti cerita saya tadi, karena saya lama-lama saya mulai kelihatan toko saya berhasil gitu ya. Mulai banyak konsumen-konsumen loyal saya yang nanya gitu. Ngobrol lah kita. Yang saya tuh cerita, emang kamu di rumah ngapain aja gitu loh. Ya ini ya sih ya santai jaga anak doang. Mau nggak buka toko online? Aku bilang kayak aku gitu lumayan loh gitu. Mau dong. Nah Bapak Ibu, banyak di antara kita pusing jalani Atomi. Kenapa sih Bu Silvi nggak ada yang aktif? Kenapa sih Bu Silvi semuanya cuma jadi konsumen? Ya nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Orang itu baru mau aktif pada saat mereka melihat contoh di depan matanya menarik, Bapak Ibu. Paham nggak maksud saya? Kalau dulu toko online saya sepi ya, saya juga kayaknya nggak kelihatan ada pergerakan. Mana ada orang yang tertarik buka toko online seperti saya, Bapak Ibu. Tapi karena toko online saya rame, kelihatan hasilnya, mulai ada orang-orang yang punya naluri bisnis, mulai tergelitik hatinya. Sama Bapak Ibu, di Atomi, mungkin Anda memulai dengan melayani konsumen dulu. Ya nggak apa-apa dong. Kan itu toko kita, kerjaannya begitu. Tapi nanti, dari konsumen loyal Anda, yang Anda temenan besti-besti jadi teman baik, mereka lihat Anda kayaknya tambah lama tambah cakep, tambah happy. Ih, banyak duit nih di Atomi sekarang. Iya, lumayan nih. Kok bisa sih? Iya, Atomi itu sebenarnya enak loh, duitnya juga lumayan. Kamu kan pakai produknya cocok kan? Iya. Boleh nggak aku ceritain? Aku komisi dapat berapa dari Atomi? Caranya gimana? Gimana caranya Bu Palupi? Nah, mereka jadi reseller, Bapak Ibu. Ajak mereka ke pertemuan. Aku nggak bisa jelasin. Kamu ke pertemuan aja yuk bareng sama aku. Lihat-lihat. Siapa tahu cocok. Nantinya mereka jadi, tanda kutip, kalau saya dulu istilahnya reseller, kalau Anda istilahnya apa? Bisnis partner, Bapak Ibu. Orang-orang yang mulai tergerak hatinya karena melihat Anda tuh mulai menunjukkan hasil. Jadi kalau Anda belum punya hasil, jangan heran kalau banyak yang belum tertarik untuk menjalankan bisnis. Dan itu nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Bukan berarti ada genetik yang nggak cocok di Atomi, enggak. Cuma kurang banyak konsumen aja, kurang banyak hasil aja. Makanya orang belum tergiur, orang belum tergerak mau jadi seperti Anda. Ya nggak apa-apa, bikin toko Anda besar dulu. Bikin toko Anda rame dulu. Paham Bapak Ibu? Paham nggak? Jadi jangan merasa Paham, Bu. bersungut-sungut gitu loh. Kenapa sih nggak ada yang mau aktif, Bu Silvi? PHP nih pada. Kenapa sih semua cuma mau belanja doang, nggak mau jalanin kayak saya? Saya bantu jawab sekarang. Karena Anda belum menarik income-nya. Karena toko Anda belum rame, Pak, Bu. Toko Anda harus rame dulu. Baru orang lihat. Ih, gila ya. Apalagi Anda berhasil jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, goyang hati orang-orang, Bapak Ibu. Gimana sih Bu Tati? Kok bisa sih jalan-jalan ke luar negeri? Gimana itu caranya? Orang mulai goyang hatinya. Baru mereka mulai tertarik. Tapi selama Anda belum menemukan orang itu, Bapak Ibu, layani konsumen Anda dengan baik. Ya, kumpulkan satu konsumen, dua konsumen, tiga konsumen. Layani Bapak Ibu dengan hati. Dulu konsumen saya cuma beli 1 sendok, Bapak Ibu. Tapi sampai akhirnya seluruh perlengkapan anak mereka dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya beli sama saya. Karena saya layani dengan baik, Bapak Ibu. Mungkin konsumen Anda mulai cuma beli kopi 1 box.
Tapi saat Anda layani dengan baik, Bapak Ibu, seluruh perlengkapan rumah tangganya pindah ke Atomi dan belinya cuma sama Anda. Karena mereka suka sama Anda, Bapak Ibu. Anda pemilik toko Atomi yang sangat luar biasa baik. Sangat luar biasa melayani. Paham Bapak Ibu poin saya hari ini? Anda dapat Paham. sesuatu gak? Coba siapa yang dapat sesuatu gitu? Yang pagi ini baru ngeh, iya ya aku nih punya toko ya. Jadi tokoku ya jangan dibiarin dong sepi gitu kan, manyun gitu, cuma ngeluh aja. Sepi nih tokoku, nggak ada yang belanja, PV nggak bergerak. Halo, PV-mu bergerak, itu tanggung jawabmu Bapak Ibu, tanggung jawab kita sendiri. Iya. Ya kan? Masa toko kita bersungur-sungur sama tetangga? Kenapa sih toko gua nggak berhasil? Ya, lu bukannya jarang. Bener nggak Bapak Ibu? Betul. Banyak di antara Tuh. kita apa? Kenapa PV nggak bergerak? Itu tuh, Bu, downline saya nggak mau belanja. Teman-teman, ini toko kita, tanggung jawab kita. Ya, Bapak Ibu, dapat sesuatu ya. Jadi Dapat saya sekarang pikir Ilmu. begini, Bapak Ibu. Saya sekarang menempatkan diri saya atau nggak apa. Saya itu memiliki banyak pemilik-pemilik toko yang lagi saya bantu untuk bisa lebih besar. Ya, Andalah pemilik toko itu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu punya tim yang mereka kayak nggak serius, ya mereka kayak mau jalanin nggak apa-apa. Ya mereka mungkin belum pengen punya tokonya Bapak Ibu, ya biarin aja dulu. It's okay. Layanin aja jadi konsumen, bikin toko Anda rame, income Anda makin besar, makin besar, makin besar. Pasti nanti akan ada orang-orang yang mulai pengen jadi seperti Anda. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saat Anda tahu bahwa Anda punya toko, Bapak Ibu, setiap ilmu dari pemilik toko lain yang sudah berhasil, berharga gak buat Anda? Berharga. berharga, Bu. Kalau ada toko, ya pemilik toko yang sudah punya 20 cabang, berhasil. Masa Anda nggak mau belajar Bapak Ibu dari dia? Kecuali Anda tidak punya goal, Anda tidak punya impian punya toko banyak. Ya udahlah, Bapak Ibu yang nggak pengen punya tokonya banyak, pengen punya toko satu aja, ya udah nggak apa-apa, belajarnya pelan-pelan aja Bapak Ibu. Tapi setiap pagi di MB9, para pemilik toko yang sudah berhasil, mereka cerita pengalaman mereka membangun toko mereka. Masa Anda nggak mau hadir? Seperti hari ini Bapak Ibu di Bandung, ada kelas produk. Bapak Ibu sebagai pemilik toko, Anda harus ngerti nggak produk yang Anda jual? Anda harus ngerti nggak produknya sampai ke dalam-dalam? Harus. Anda bisa loh belajar Harus sendiri pakai aplikasi ngerti. Bapak Ibu. Tapi hari ini di Mekarwangi, dari pemilik toko yang sudah berhasil, mereka ngajarin produk-produknya yang paling laku apa, cara jualnya gimana, cara sharingnya gimana. Kalau Anda tidak mau belajar kan sayang Bapak Ibu. Mumpung ada yang mau ngajarin. Dan tanggal 30, 31 ini Bapak Ibu, ada pemilik toko. Bukan toko lagi dia. Pemilik raksasa toko di Korea yang punya cabang seluruh dunia mau bagi ilmunya. Cuma dengan 150.000. Kalau Anda tidak mau hadir, kan aneh ya. Pasti kita mau hadir, benar nggak Bapak Ibu? Orang dia Betul. pemilik toko loh, seluruh dunia dia punya cabang, dia mau bagi ilmu. Masa Anda tidak mau belajar dari dia Bapak Ibu? Cuma dengan harga 150.000. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, saya pemilik toko, Anda pemilik toko, kita berpartner Bapak Ibu. Ya mari, toko kita kebanggaan kita, toko kita tanggung jawab kita, toko kita masa depan kita Bapak Ibu. Ya, saat kita terus belajar, saat kita punya tekad, saya mau toko saya besar, saya yakin Bapak Ibu, kita semua pasti bisa berhasil. Dan Atomi Bapak Ibu sebagai partner bisnis kita, membantu kita menyiapkan semuanya. Kita nggak perlu repot lagi cari barang, kita nggak perlu repot lagi bungkus barang, kita bahkan nggak perlu repot lagi ngurusin call center Bapak Ibu. Dia bantuin kita semuanya. Kita tinggal jalanin saja. Buka market Anda Bapak Ibu, cari konsumen-konsumen baru. Ya, kalau Anda merasa komplek Anda, kota Anda sudah nggak bagus, sudah jenuh, cari kota lain Bapak Ibu. Ya, perbesar.
toko, buka cabang toko Anda di mana-mana seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu? Oke. Oke.